karena sudah seminggu sakit tenggorokan, akhirnya dibawa ke rumah. Ustaz, anak saya ini sakit tidak sembuh-sembuh. Terus saya tanya, nah, makannya apa? Setiap hari itu makan kerupuk satu blek. Ya. Kalau makan kerupuk setiap hari, minyaknya itu yang bikin batuk, sakit tenggorokan tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau semua sakit nyalahnya jin ini puri. Justru sebenarnya jinnya nggak ngapa-ngapain, akhirnya puri. Sakit medis itu bisa menyebabkan non medis, sakit non medis bisa menyebabkan medis. Orang yang sedih karena sakitnya tidak sembuh-sembuh itu bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau orang sedih berlebih-lebihan mengecam sakitnya itu justru bisa mengundang jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita diberi sehat, bisa mengikuti ta'lim di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan semua ini jalan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pilek. Ya. Medis apa non medis? Ya. Kadang-kadang ada orang kebacut. Anaknya sakit tenggorokan. Karena sudah seminggu sakit tenggorokan, akhirnya dibawa ke rumah. Ustaz, anak saya ini sakit tidak sembuh-sembuh. Terus saya tanya, nah, makannya apa? Setiap hari itu makan kerupuk satu blek. Ya. Kalau makan kerupuk setiap hari, minyaknya itu yang bikin batuk, sakit tenggorokan tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau semua sakit nyalahnya jin ini puri. Justru sebenarnya jinnya nggak ngapa-ngapain, akhirnya puri. Sakit medis itu bisa menyebabkan non medis, sakit non medis bisa menyebabkan medis. Orang yang sedih karena sakitnya tidak sembuh-sembuh itu bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau orang sedih berlebih-lebihan mengecam sakitnya itu justru bisa mengundang jin. Sebaliknya orang kejinan itu bisa merusak tubuh jadi medis. Berarti sakit non medis itu bisa diobati dengan medis juga. Dan yang medis pun bisa disembuhkan dengan cara non medis. Kira-kira doa yang diajarkan Nabi, kalau kamu sakit, letakkan tangan kananmu di yang sakit, lalu bacalah doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini cara non medis apa medis? Yang diobati medis. Berarti tidak semua medis itu harus ditangani dengan medis, ya. Tapi tidak pula yang non medis harus ditangani secara non medis. Nah,
Medis yang non medis yang bagaimana yang tidak bisa ditangani secara medis? Biasanya orang yang sakitnya terus disuplai dari luar. Ini yang kemudian kadang-kadang tidak bisa disembuhkan hanya dengan medis. Tapi kalau hanya spot, habis ngantem sihir terus ditinggal sama dukunnya, itu kadang-kadang bisa disembuhkan dengan medis. Nah, cuman kadang-kadang yang mengobati secara medis terus kesambet. Ya, banyak para terapis yang habis ngobati pulang gelegean gak mari-mari, atau pulang kemudian jadi sakit semua. Ini berarti dia sudah menyembuhkan pasiennya, terus yang terapis kesambet yang diobati. Nah, ciri yang non medis itu bagaimana? Nah, ini kalau kepingin tahu non medis atau medis itu boleh dengan jalan satu. Ini gayanya Syekh Wahid Abdus Salam di Bali ya. Jenengan pegang ubun-ubun sini kan ya. Ya, ubun-ubun, terus bacakan ayat apa saja, ayat ruqyah. Yang paling gampang ya Al-Fatihah, trikul. Bacakan trikul. Kalau tiba-tiba mulai cedutan di bagian mata, kirinya mata, itu berarti sihir yang sudah terlalu lama dalam tubuh. Jadi kalau sampai gini-gini tiba-tiba ya dibacakan apa saja, wah ini dipraktekkan, jangan-jangan cedutan. Pokok jangan teriak-teriak aja. Ya, nah kalau kemudian sampai ada reaksi, kadang-kadang tangannya jadi kaku, terus bekar gini ya, itu berarti dia kena pengaruh sakit karena sihir. Meskipun bentuknya hanya panas, sakit demam, tapi kalau dibacakan sininya ternyata bereaksi, berarti demamnya itu karena non medis. Ya, yang pertama sini Pak ya. Yang kedua ini ada urat besar ini. Urat besar ini tidak usah ditekuk gini, tidak usah dipegang gini aja ya, sambil dibacakan ayat ruqyah. Ayat ruqyah itu apa saja? Satu, ya Al-Fatihah. Karena ada ketika seorang raja yang sakit karena kena sengat kalajengking, ya kemudian minta tolong kepada yang lain, siapa yang bisa ngeruqyah akan dikasih hadiah. Ada salah seorang sahabat yang kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah, sembuh. Sakit kesengat kalajengking itu medis apa non medis? Non medis. Ternyata di Al-Fatihah sembuh. Waktu ada sahabat yang sakit panas, lalu Nabi ambil air, dibacakan Al-Fatihah, disuruh minum, kemudian sembuh, panasnya hilang. Jadi demam itu disuwuk pakai air Al-Fatihah itu bisa sembuh. Nah, dulu model begini nih sering saya pakai, sekarang sudah enggak, karena ternyata banyak orang datang bawa air tok, terus tat tolong suhu entat. Wah, ini lah mirip dukun kemudian. Terus tidak pakai air, ya kalau mau mendoakan airnya, maka doakanlah sendiri. Ya, doakan sendiri. Kira-kira orang yang mustajabah, doanya dikabulkan oleh Allah itu orang yang waras apa orang yang sakit? Hah? Ya, orang yang sakit, orang yang dizolimi karena kena sihir, itu yang mustajabah. Maka mendoakan air itu dibacakan sendiri itu lebih mustajabah dibandingkan orang lain. Ya, karena khawatirnya nanti kita ini yang dianggap dukun. So, titik sembuh. Wah, banyu nih yang dianggap sakti. Bukan karena permohonan kita kepada Allah. Ya, kedua urat leher. Yang ketiga pundak.
Ini kan ada tulang dua gini nih ya, tengah-tengahnya ini ada yang empuk itu yang dipegang. Nggak usah dianu Pak, nggak usah ditekan gini. Kalau ditekan gini sakit meskipun gak jinan. Gak kejinan kalau ditekan gini sakit. Ya, ditekan gini sambil dibacakan. Nah, reaksinya yang paling kelihatan itu langsung muntah. Kedua, geringgingen. Dipegang sininya yang geringgingen tangannya atau kaki. Yang ketiga, pusing. Hanya dibacakan doa tiba-tiba pusing. Yang keempat, tiba-tiba nangis. Yang nangis itu bukan orangnya, tapi yang jinnya. Nah, 3 sini. Yang keempat, di bawah tulang selangka ini ada daging yang batas antara dada dan selangka. Dipegang sini. Dipegang sini sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ciri kalau sudah terlalu lama kena sihir itu mata yang cedutan. Kalau hanya geringgingen itu tidak mengindikasikan lamanya sihir. Tapi kalau sampai cedutan itu ciri kalau dia sudah lama tinggal di tubuh kita. Ya. Kemudian lutut Pak. Ya. I couldn't find your Wi-Fi network. Please open the Google Home app to reconnect to Wi-Fi. Ya. Ini kan ada tulang yang menonjol itu ya. Itu yang dipegang. Nah, itu yang di dalam itu Pak. Nah, itu yang dipegang, kemudian dibacakan ayat ya. Pokoknya ya itu Pak. Yang bagian dalam ya, bukan yang luar, yang bagian dalam. Ya, yang begini-begini ini pengalaman ulama masing-masing yang menekuni bidang ruqyah. Nah, kalau ini menurut Syekh Salam Bali, pakar ruqyah dari Mesir. Nah, kalau kepingin tahu pasnya titiknya, itu bisa menggunakan tangan kita sendiri. Anak kita sakit, kepingin tahu jinnya nanti, ya, apakah karena jin atau tidak, atau kita ingin tahu jinnya di mana, itu bisa menggunakan tangan kita sendiri, Pak. Mau nyoba? Apa? Ya, boleh praktek. Ya silakan. Siap, di sini aja, di sini. Sing rumangsa kejinan. Ya. Siapa yang jadi anunya? Jadi pasiennya? Oh. Ada pasiennya satu, ada yang. Ya. Ya, kita hanya mohon petunjuk kepada Allah. Satu aja ya, satunya pasien, satunya yang jadi berpihak. Oh. Ya. Enggak. Ya, cukup baca basmalah, syahadat, lalu mohon petunjuk. Ya Allah, tunjukkan mana yang benar, mana yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngerjain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, terus dibaca. Nah, kopi yang di Mas. Coba dicari ada titik yang paling panas diginikan aja terus ditempelkan ya sampai di tulang itu dua cabuan kanan. Allah tempelkan ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terus nanti ada. Kalau terasa ada bagian yang paling panas di antara yang dipegang, nah, di mana? Nah, berarti
Ya, stand-by-nya di sini. Ya. Ini sudah tersangka ini. Habis ini terdakwa. Nah, bagaimana cara ngatasinnya? Jadi terdakwa. Oh. Mungkin berbeda. Ya. Kalau sudah belum ya. Coba dipegang lagi Pak ya. Enggak yang tadi yang panas. Nah, di situ kan ya. Supaya cepat seandainya itu terjadi pada anak kita, cukup bacakan doa syifa yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un. Terus diambil. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un. Diambil ya. Nah, bacakan syahadat. Oh, balik nomor. Sudah ya. Habis itu pegang lagi. Panasnya kan sudah hilang. Masih. Aku balik lagi. Sisi kado Pak. Ya. Dia coba dipegang lagi. Allahumma anhaq haqqo wa rizqna tiban wa anil batil batil. Masih agak mending ya. Nanti diambil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, nariknya sudah meyakinkan ya. Ya, jadi itu bisa dilakukan kepada siapa saja, tidak harus peruqyah. Doa itu diajarkan untuk peruqyah tok apa untuk semua? Semua. Berarti siapapun bisa melakukan. Nah, kalau seandainya gini, kita ambil sendiri gitu, Bisa. Pikir sendiri. Bisa. Diambil sendiri. Ambil sendiri. Ya. Ini tadi kan saya rasa agak merinding gitu. Ini. Enggak, maksudnya sudah terdakwa ini. Kalau ya. Nah, apalagi kalau kemudian hanya dibacakan doa yang sederhana itu sudah merasa merinding, itu ciri-ciri kalau ada jin di dalamnya. Ya. Nggih, matur nuwun. Ya. Nah, jika terjadi pada anak kita bentuknya nakal, ya kan ada anak yang suka mukul, kan Pak ya, suka nendang, maka di bagian yang digunakan untuk makar, disitulah yang didoakan. Coba kalau di apa ini, jika kayak tadi cara mendeteksinya ya, itu bagian yang dipakai misalkan suka mukul itu pasti sininya panas. Ada bagian tangan yang panas. Semua penyimpangan di dalam tubuh secara medis itu menimbulkan perbedaan termal. Kesleo itu menyebabkan panas kan ya. Nah, yang bikin kesleo itu jin, itu menyebabkan panas. Belum tentu panasnya ini karena jin, tapi kalau ditambah merinding itu biasanya karena jin. Kalau ini dilakukan terus menerus, tidak usah pakai ruqyah, insya Allah sehat. Ya, tidak usah pakai menteri ruqyah teko. Setiap hari dibacakan, ini mengurangi kebiasaan dia berada di bagian yang sakit itu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Iya, Pak. Sulit menghafal apa ingatannya itu. Kalau misalkan sulit menghafal atau mendengarkan mau menyampaikan itu ada sedikit grogi atau apa? Ya. Kira-kira waktu mau ngomong itu apa yang merasa tidak enak di tubuh? Ya pikirannya kurang fokus atau mungkin dari mau bicaranya itu agak tersedar-sedar atau mungkin tidak. Ya, prinsipnya begini. Sentuh bagian sakit lalu bacakan doa. Kalau ngomong macet-macet itu yang bermasalah apanya?
Apanya kira-kira Pak? Otak lebih tadi. Otak. Otak itu kan ada otak ekspresif ya, ada otak reseptor ya, sensor ya. Ini ada dokter ya? Nggak ada. Jadi ada bagian kepala yang menerima, ada yang mengeluarkan. Nah ini gagal di penerimaan apa di pengeluaran? Mengeluarkan. Nah kalau mengeluarkan biasanya dipegang sini Pak, dipegang sini sambil didoakan seperti tadi. Ya kalau tidak hafal doanya Allahumma shfi gitu saja. Kan doa angel ngapal loh. Cukup membaca doa apa? Allahumma shfi, sembuhkan aku diambil. Kalau mengobati orang berarti sebut namanya Allahumma shfi aman, Allahumma shfi salim ya. Kalau tidak apa, kalau baca yang panjang bisa baca yang panjang Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Kalau enggak hafal sudah pakai Al-Fatihah ya. Sebenarnya seluruh ayat Quran itu bisa dipakai untuk ruqyah. Tidak ada ayat ruqyah khusus kecuali yang pernah disampaikan dalam hadis. Suatu ketika Imam Bukhari ini kebagian tugas untuk jaga gudang kurma, Baitul Mal. Waktu dia buka gudang itu ternyata di situ ada orang yang nidili kurma gitu ya. Nah, ketemuan terus ditanya siapa kamu, lalu dia mengibah, saya ini miskin, tidak makan beberapa hari. Akhirnya dibawakan bontotan sama Bukhari, diberikan, tapi dia pesan jangan dilaporkan ke Nabi ya. Nah, Imam Bukhari lapor kepada Nabi, tadi di gudang itu ada orang yang ngambil korma. Kata Nabi, menilak ke komane. Ternyata betul, dibuka, datang lagi. Loh, kamu kok ngambil lagi? Kemarin sudah diberi. Iya, saya kurang makan. Dikasih lagi. Dikasih lagi, lapor ke Nabi. Nabi benar datang lagi. Ya, besok datang lagi, kata Nabi. Nah, yang datang itu bukan manusia, tapi jin, kata Nabi. Begitu besoknya datang lagi, langsung dilapor, oh awakmu iki jin. Akhirnya dia takut, lalu menyampaikan, kalau kamu ingin tidak diganggu oleh jin, maka bacalah surat ayat kursi. Nah, pada saat itulah ayat kursi menjadi ayat ruqyah. Kata Nabi, sing liyane iku bujuk, yang dicatakan kemarin kalau ayat kursi itu bisa menghindarkan diri dari gangguan jin itu benar. Nah, berarti ada ayat yang disebut ayat ruqyah itu karena peristiwa itu. Yang kedua, waktu Nabi disihir oleh Labib bin Al-Asad yang rambutnya sampai protol, ya badannya panas. Lalu Jibril memberitahu, buhul yang dipakai untuk nyihir kamu itu ada di dalam sumur. Sudah di sumur ketindihan watu. Akhirnya diambil, ketemu 7 pilinan rambut Nabi yang dipakai untuk nyihir. Jibril mengatakan, bacalah mu'awwidhatain. Apa mu'awwidhatain itu Pak? Bukan trikul, tukul. Kalau tri kan telur. Kalau dua tukul, yaitu Al-Falak dan An-Nas. Setiap kali habis baca ditiup brodol. Sampai 7 kali, akhirnya Nabi sembuh. Berarti ini bisa jadi ayat ruqyah. Ya kalau ada anak jenengan panas, bacakan aja tukul. Ditambah dengan Al-Ikhlas juga nggak apa-apa, ada hadisnya juga. Al-Ikhlas ditambah mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu 2 surat yang digunakan untuk mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ya, dibacakan, kemudian setelah dibacakan ditiup seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, Al-Fatihah juga ada riwayat
Nabi mengobati demam itu. Yang lain ini berdasarkan pengalaman ulama yang intensif mempelajari tentang ruqyah. Termasuk diantaranya Al-Isra 80 sampai 82. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya. Nah, ayat itu bisa dijadikan alat untuk mendeteksi di dalam diri kita ini ada pengaruh jin atau tidak. Atau Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman itu ya. Ya, atau Yunus 80 sampai 82. Apa ayatnya Pak? Wa alqaw. Bisa dibaca Pak? Yunus 81 82. Majitum bihi sihr innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ya. Jadi ayat-ayat ini bisa Bapak Ibu pakai untuk mendeteksi apakah di dalam diri kita ini sakit karena medis atau non medis. Sekali lagi ya, meskipun medis seperti yang dilakukan Nabi bisa diobati dengan non medis ya, doa itu. Syifa itu Qur'annya itu atau panadolnya? Syifa itu Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang meyakini. Kalau tidak yakin bahwa Quran itu bisa menyembuhkan, ya nggak sembuh. Tapi kalau yakin, insya Allah bisa jadi obat. Nah, ini bukan hanya untuk peruqyah. Semua orang Islam yang yakin Al-Quran ini sebagai penyembuh bisa dipakai untuk obat, medis maupun non medis. Nah, ini ada yang tanya, dulu ada orang kesurupan, waktu saya ruqyah pakai ayat kursi, ternyata jinnya baca ayat kursi juga. Bahkan bacanya lebih baik daripada saya. Gimana kalau gitu Pak? Selama kita meyakini ayat kursi yang kita baca ini untuk menghilangkan pengaruh setan, yakin saja ya, maka bacaan kita akan jadi obat. Meskipun dia bisa baca ayat kursi, tapi kalau kita ngeder, dia lebih pinter, ya sudah selesai, tidak ada efeknya apa-apa. Jadi bekal yakin inilah warahmatul lil mu'min wala yazidul zalimina illa khasar, dan tidak ada tambahan apapun bagi orang yang zalim kecuali kerugian. Pokoknya kalau tidak meyakini, bagian dari orang yang rugi, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Ayat ruqyah ini apakah bisa juga mendeteksi suatu makanan, misalnya dari tempat yang pakai penglaris? Karena dari pengalaman yang pernah di suatu tempat itu kelihatannya ramai, bungkus, terus bereaksi gak enak. Kemudian pas dicoba ruqyah dahulu dengan alat yang berikut itu bereaksi. Kemudian di tempo hari, lain waktunya ketika mengambil itu seperti data kode iseng tes itu ada sensasi seperti busuk. Ya. Kemudian tidak sampai beberapa menit pindah jadi bau makanan yang lezat seperti itu. Apakah itu juga bisa seperti itu? Ya, cuman yang nggak enak, mlebu restoran
maca Al-Fatihah terus suwi dari kate mangan iki. Ya, kalau di hadis ini kan doa yang dipakai sebelum makan itu apa? Bismillah. Sudah itu saja cukup. Itu sudah bisa menghilangkan pengaruh makanan yang dikasih pemanis. Tapi kalau sampai lupa basmalah, itu jinnya bisa masuk. Jadi yang panjang-panjang itu jika dirasa kok kesuwen, ya seperti yang diajarkan Nabi saja, baca Bismillah. Kita tidak ngerti ini warung ada penglarisnya atau tidak. Insya Allah kalau sebelum makan baca basmalah aman. Tapi kalau sensasi itu gimana? Oh iya, itu berarti di dalam tubuh jenengan juga ada jin nasabnya. Iya. Jadi kalau ada orang yang di dalamnya ada jin leluhur, itu suka semeriwing ketika berada di lingkungan yang tidak enak, dikasih penglaris atau ada beringin ya, semeriwing. Masuk di hotel tiba-tiba semeriwing, di mana-mana sering semeriwing, itu berarti di dalam diri kita ini ada jin nasab. Kalau hanya kolo-kolo semeriwing, berarti jinnya yang garai. Nah, jinnya yang garai kalau sampai masuk itu baru namanya jin nasib. Masuknya bukan karena kita ngundang. Ngundang itu maksudnya jin nasabnya itu yang mengajak yang lainnya masuk ke dalam tubuh karena satu frekuensi. Nah, itu yang jadikan semeriwing. Nah, bagaimana caranya kita tahu ini bagian dari cara yang lain ya? Ini kena sihir apa tidak? Bapak Ibu bisa menggunakan air, bacakan Al-Fatihah dan terigu, lalu diseruput 3 kali seruputan saja. Kalau setelah nyeruput itu bibirnya kebas atau kesumutan, berarti dia kena sihir. Jadi kalau habis baca begini ya, baru ditempelkan gini terus geringgingin, nah itu berarti ada sihirnya. Kadang-kadang langsung kesurupan ya. Kalau semakin dukunnya levelnya rendah, jinnya, itu semakin gampang kesurupan. Kalau levelnya tinggi jinnya itu tidak gampang kesurupan, diwacanya trikoda menter ya. Nah, atau kita bisa melakukan cek fisik. Nah ini, 1, hilang. Ya, pertama, ya pada yang di depan. Ya, duduk selonjor begini, kemudian kakinya bentuk V. Nah, gitu kan, itu kan gini kan jadi V kan ya, V. Sudah, lalu baca ayat Quran apa saja. Ya, matanya fokus pada V-nya ini. Mepet gini kan jadi V gini. Nah, ya. Fokus pada V gini sambil dibacakan Al-Quran. Nah, kalau ketika baca ini tiba-tiba mata kedutan, berarti dia berada di dia kena sihir. Ya. Nah, kadang-kadang waktu baca di matanya ini bayangannya macam-macam. Ada kewan, ada kuntilanak. Ya, di tengah-tengah baca itu tambah 100% kena sihir. Ya. Atau pada saat baca munyer matanya, seolah-olah seperti vertigo, pengen muntah, atau kesumutan di telapak kaki. Ya, ini ciri-ciri untuk mengetahui kita ini korban sihir, bukan nasab ya, korban sihir atau tidak. Nah, kalau kepingin tahu ini sihir dalam bentuk santet atau sihir yang lain, nah ini ada ciri-cirinya.
Jika dari 7 ini terdeteksi 4 hal, entah dari mata, entah ada ilusi atau ada yang lain, berarti dia kena santet. Jika yang ditemukan ini tidak sampai 4, hanya 3 saja dari yang ini, itu berarti dia cuma ilusi. Ilusi itu seperti yang tadi itu, termasuk diantaranya ngapalo angel, suka ngelamun, ya, merasa resah. Ini sihir ilusi. Pokoknya di antara 7 itu kalau kurang dari 4, bukan termasuk kategori santet, tapi termasuk kategori sihir ilusi, termasuk diantaranya gendam. Nah, kalau matanya yang keduten, berarti dia sudah lama terkena sihir. Kadang-kadang kalau kita melihat ini tadi ya, kaki kita, jika kanannya yang lebih besar, ya berarti terkena sihir dari luar. Maksudnya dari luar itu yang dipakai untuk menyihir itu ditaruh di luar badan, ditaruh di depan rumah, ditaruh di dalam rumah. Tapi kalau kemudian kirinya yang lebih besar, ya jempol kirinya depan, ini kan gini ya, gini. Kalau kakinya, kaki, kalau ternyata waktu sambil baca itu kelihatan ininya yang lebih besar, berarti dia disihir dari luar, tidak dimasukkan di dalam tubuh. Sihir di dalam tubuh itu maksudnya nyantet itu langsung barangnya dimasukkan ke tubuh itu, artinya di dalam. Tapi kalau kirinya yang lebih besar, berarti dia dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau di dalam tubuh, kalau di luar tubuh, nyari di mana tempat naruhnya, itu medianya yang dipakai untuk nyihir. Kalau di dalam, ya sudah pakai doa seperti tadi, insya Allah bisa diatasi. Ya, jika buhulnya di luar, biasanya hanya reaksinya itu kesumutan di kaki, ya baik itu dalam bentuk tertusuk-tusuk, karena nusuknya dari luar, atau di bagian betis. Ya, sedangkan kalau di dalam ini sampai kemudian nari, ya bergerak ekstrim, mules, muntah, atau merasa tercekik, itu berarti dukunnya sudah memasukkan sihirnya di dalam tubuh. Contoh, sihir dalam tubuh itu dikasih makanan yang isinya yang sudah diberi mantra, itu sihir di dalam tubuh. Kalau di luar tumbal itu kebanyakan ditaruh di luar kan ya. Nah, ini termasuk buhul yang ditaruh di luar. Nah, apapun bentuknya, dalam atau luar, ada resep yang diajarkan Nabi. Nah, ini sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Wis, apapun bentuknya, entah dalam tubuh atau di luar tubuh, kalau ingin rumah dan dirinya terlindungi dari gangguan setan, maka bacakanlah surat Al-Baqarah. Cek doi, ya. Ada sihir-sihir itu yang repeat order. Ya, habis selesai diruqyah dikirim lagi, dikirim lagi. Maka ini harus ada ruqyah mandiri. Bagaimana caranya? Sudah seluruh anggota keluarga baca sejak Al-Baqarah ulang, selesai. Ya, pokoknya habis bapaknya nanti dilanjutkan dengan jangan pakai murotal tok. Ada murotal tok kak? Iya. Meskipun ada efeknya, tapi tidak sebaik efek kalau kita yang membacakan Al-Quran. Ya, nah yang penting jangan merasa kita ini lemah dibandingkan dukun. Dukun itu kerjanya yang pertama adalah nakut-nakuti, baru kemudian nyerang fisik. Kenapa kok pakai beras kuning?
Karena kalau orang lihat beras kuning, wih, ono apa ini? Gitu ya. Mulai was-was. Begitu kita was-was takut baru diserang fisiknya. Tapi kalau gaya orang Muhammadiyah, ya positif, ya itu justru selamat. Ya, selamat sabun ngenes mari. Tapi kalau was-was, nemu kain bongkosan mori, wah ini bahaya gitu. Nah, begitu ngomong bahaya berarti takut kan ya? Nah, sudah, sihirnya baru masuk. Jadi sihir itu prosesnya tidak langsung nyerang fisik, tapi memberikan rasa takut dulu, baru jalan jin yang mengeksekusi untuk memberikan rasa sakit. Ya, satu pertanyaan lagi kalau ada, iya Pak. Waalaikumsalam. Ya, kira-kira doa itu ada jaraknya enggak? Enggak ada. Berarti sebenarnya bisa. Cuma nyentuhnya yang enggak bisa. Kan saran Nabi itu letakkan di bagian yang sakit. Lalu bacakanlah doa. Kalau doa itu enggak ada batas. Ini jarak. Sementara ini pasien terjauh saya dari London. London itu berarti video call kan ya? Video call. Memang bereaksi, tapi akan lebih cepat bereaksi ketika disentuh. Ya, bisa Pak. Jarak jauh itu bisa. Ya, yang belakangnya. Waalaikumsalam. Kalau kita merugikan orang yang berbeda keyakinan itu gimana? Yang kena kalau jengking itu berbeda keyakinan Pak. Di zaman Nabi itu loh, itu berbeda keyakinan. Sembuh. Ya, saya pernah diundang oleh orang Kristen untuk meruqyah orang Buddha. Nah, waktu diruqyah itu keluar suara keledai. Gitu ya. Itu ciri-ciri orang mau mati kan. Su'ul khotimah. Salah satu ciri su'ul khotimah itu ketika sakaratul maut, dia ngorok seperti ngoroknya keledai. Ya saya bilang ke yang undang, ini tidak bisa, ini sudah mau mati. Mau mati. Ternyata dipasangi macam-macam kan orang Budanya. Apa ini tempelan macam-macam, saya suruh ngelepas. Mudah-mudahan apa ini Allah masih memberikan kesempatan kalau dilepas. Ternyata ngorok lagi. Wis, saya yakin ini mau mati. Pulang, besoknya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dipanggil lagi. Dipanggil lagi, gimana Ustaz? Masih ada kemungkinan. Ternyata, Bapak Ibu ya, orang yang biasanya suka melakukan hal yang buruk di saat sadar, itu akan muncul dengan sendirinya di saat tidak sadar. Oleh temannya itu digoda, perawati lu ayu, langsung nyari Pak. Merem itu nyari, di. Di gitu ya. Jadi gini, jalan sendiri tangannya nyari perawatnya. Ketika kita bacakan ayat Quran, ngoroknya keluar lagi. Ya sudah, ini tidak bisa Pak, ini sudah ciri menurut paham kami akan mengalami kematian. Tapi yang tidak saya sebut ini su'ul khotimah ini Pak. Ya, nah kemudian sorenya meninggal dunia. Ya, jadi yang non Muslim pun sampai sekarang saya dikirimi parcel Pak setiap Lebaran oleh orang non Islam karena ada anaknya yang umur 5 tahun, dia selalu diberikan obat dari Belanda 6 juta sebulan. Kalau tidak dikasih obat itu dia tantrum. Tapi setelah diruqyah sembuh, sudah tidak tantrum lagi. Berarti Quran itu untuk semua, ya. Ya, meskipun
yang membaca itu orang Islam. Nah sekarang ini saya punya pasien sudah keliling ke pendeta. Jadi keliling ke pendeta untuk minta diruqyah sama pendetanya. Itu tidak ada efek, tambah loro kabeh katanya. Terus ke rumah ada kanker besar itu. Begitu reaksi kayak orang yang reaksi ruqyah, Pak. Wah, syahadat. Biasanya kita syahadatkan. Selesai jinnya itu kita ajak syahadat. Nah ini apa ngajak syahadatnya? Nah kita beritahu, kamu kalau ikut dia masuk neraka. Jinnya ya. Kalau ikut dia, orangnya itu masuk neraka. Mau masuk neraka apa enggak? Enggak. Ya sudah, ikut jin yang soleh. Sudah keluar jinnya. Tapi kalau pasiennya muslim ya kita ajak syahadat. Boleh dipraktekkan Pak. Kalau meruqyah yang non-muslim, baca Al-Fatihah juga boleh. Ya, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.